Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Danang Kuncoro Jati dari semester 2 Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi presentasi dengan judul Peran Etika dalam Komunikasi Profesional di Lingkungan Kerja. Komunikasi dalam dunia kerja bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana cara kita menyampaikan dengan cara yang tepat dan etis. Ketika berperan penting dalam menjaga hubungan profesional, membangun kepercayaan, dan menciptakan suasana kerja yang kondusif. Maka dari itu, pentingnya bagi kita untuk memahami dan menerapkan etika dalam komunikasi sehari-hari di lingkungan kerja. Etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau karakter. Dalam konteks komunikasi, etika adalah pedoman moral yang mengatur bagaimana kita berkomunikasi dengan baik dan benar, sesuai dengan nilai dan moral yang berlaku. Komunikasi profesional adalah proses bertukar informasi yang dilakukan secara formal dan bertanggung jawab di tempat kerja. Komunikasi ini harus jelas, sopan, dan memiliki tujuan yang sesuai dengan kepentingan organisasi atau perusahaan. Etika memiliki beberapa peran penting dalam komunikasi profesional. Di antaranya adalah membangun kepercayaan antar rekan kerja, mencegah konflik, menunjukkan profesionalisme, dan membantu mengambil keputusan yang adil tanpa etika. Komunikasi bisa menjadi sumber masalah, bukan solusi. Beberapa contoh penerapan etika dalam komunikasi di tempat kerja antara lain menghormati pendapat orang lain, tidak menyebarkan gosip atau berita palsu, menggunakan bahasa yang sopan, serta menjaga kerahasiaan informasi penting. Hal-hal ini tampak sederhana, tapi sangat berdampak dalam jangka panjang. Sebaliknya, jika etika tidak diterapkan, maka komunikasi bisa menjadi tidak efektif, bahkan merusak hubungan kerja, konflik, tidak percaya, hingga reputasi perusahaan akan menurun. Bisa terjadi. Oleh karena itu, pentingnya untuk menjaga sikap dalam setiap interaksi, sekecil apapun itu. Untuk menerapkan etika dalam komunikasi, kita harus bisa memulai dengan memahami kode etik perusahaan, melatih kemampuan mendengar aktif, berpikir sebelum berbicara, dan menghargai beragam agama. Hal-hal ini akan membantu kita menjadi pribadi yang profesional dan disegani. Sebagai contohnya, kasus, bayangkan ada seorang karyawan yang mengkritik rekan kerjanya lewat email dengan kata-kata yang kasar. Hal ini bisa menimbulkan konflik, menurunnya motivasi tim, dan bahkan berdampak pada kinerja. Jika kritik disampaikan secara sopan dan langsung, maka masalah bisa dihindari. Inilah pentingnya etika dalam komunikasi. Dari pemaparan tadi, kita bisa kita simpulkan bahwa etika adalah fondasi utama dalam komunikasi profesional. Komunikasi yang etis akan membangun suasana kerja yang positif, meningkatkan kerjasama, dan menjaga integritas organisasi. Karena itu, mari kita mulai membiasakan diri untuk menjaga etika dalam setiap komunikasi yang kita lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga etika dalam berkomunikasi, terutama di dunia kerja nanti. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semua. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.